Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar sahabat dan teman-teman sekalian baik dan bahagia bersama keluarga. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang beberapa pengertian dari self regulation atau regulasi diri. Beberapa pengertian atau definisi dari regulasi diri yang sudah kita bahas, antara lain pengertian yang disampaikan oleh Barry Zimmerman, Roy Baumeister, dan Stuart Shanker. Di video pendek kali ini kita akan melanjutkan belajar kita dengan membahas kaitan antara regulasi diri atau self regulation dengan agama. Di buku Self Regulation dan Self Regulated Learning dalam pendidikan Islam, di bagian pembahasan tentang self regulation dan agama, kami menulis satu kesimpulan sebagai berikut. Perilaku keagamaan atau religiusitas seseorang akan membentuk pengaturan diri atau self regulation yang dimiliki. Dan pengaturan diri atau self regulation yang terus diberdayakan akan mengangkat citra baiknya dalam beragama atau religiusitas. Salah seorang peneliti yang memiliki perhatian terhadap hubungan antara agama, kontrol diri, dan regulasi diri adalah peneliti bernama McCulloch. Ia menyatakan bahwa regulasi diri bukan sesuatu yang ada sejak lahir, akan tetapi dapat dipelajari. Biasanya pembelajaran awal dari orang tua, agama, ataupun nilai yang didapat dalam masyarakat. Berdasarkan temuan ini, McCulloch beserta temannya kemudian mengadakan satu penelitian tentang hubungan antara agama, regulasi diri, dan kontrol diri. Kemudian mereka menghasilkan satu temuan bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan, orang-orang yang memiliki keberagamaan yang baik, memiliki regulasi diri dan kontrol diri lebih baik daripada orang-orang yang secara keagamaan kurang baik. Misalnya, orang-orang yang memiliki agama yang baik di kalangan remaja itu tidak akan mudah untuk terbawa kepada perilaku atau pergaulan yang buruk, narkoba, atau perbuatan-perbuatan yang asusila. McCulloch menyimpulkan beberapa hal dalam penelitiannya. Pertama, agama menggalakkan kontrol diri. Kedua, agama dapat meningkatkan perkembangan pengaturan diri. Ketiga, agama memfasilitasi pemantauan diri atau self-monitoring. Keempat, agama mengatur dan menumbuhkan serangkaian kemampuan dalam pengaturan diri. Kelima, pengaruh agama terhadap kesejahteraan, kesehatan, dan perilaku sosial itu dihasilkan dari pengaruh agama terhadap pengendalian diri dan pengaturan diri. Pada penelitian selanjutnya, McCulloch dan kawannya menuliskan satu artikel berjudul Does Religion Make People Self-Control, yang kemudian menghasilkan satu kesimpulan bahwa ritual keagamaan, lingkungan, dan institusi keagamaan atau sekolah agama mempengaruhi pengendalian diri pada skala mingguan, bulan, dan tahun. Adapun kaitan self-regulated learning dan pendidikan Islam, berdasarkan penelitian dari Azhar Ahmad di sekolah Islam yang berada di Sarawak, menemukan bahwa siswa yang mampu mengatur diri dalam proses belajar dalam bidang studi Islam akan lebih menghargai subjek dan lebih mampu menginternalisasi perilaku baik dalam hidup mereka daripada siswa yang tidak.
penelitian lain dari Hanif Fitrianto tentang peran pendidikan Islam terhadap perkembangan self-regulated learning siswa. Ia menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, self-regulated learning memperkuat kontrol diri siswa dalam proses belajar. Kedua, self-regulated learning membangun motivasi belajar dengan berbagai media yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, membangun tujuan pembelajaran yang berorientasi pada kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat sekalian, demikian tadi uraian singkat dari bahasan tentang self-regulation dan agama. Dari keterangan singkat tadi, kita menjadi tahu akan pentingnya regulasi diri untuk kita tanamkan, untuk kita ajarkan, baik itu kepada anak atau siswa dan anak didik kita. Penjelasan lengkap tentang pembahasan ini bisa teman-teman dapatkan di buku kami, Self-Regulation dan Self-Regulated Learning dalam Pendidikan Islam. Untuk informasi pembelian buku, bisa teman-teman kunjungi di website kami ahmadbinhanbal.com/shop. Buku ini juga bisa teman-teman beli untuk koleksi perpustakaan, bacaan pribadi, atau juga sebagai sarana untuk sosial, yaitu dengan wakaf buku. Wakaf buku ini bisa teman-teman lakukan untuk sekolah, pesantren, atau kampus.